waktu itu pada tanggal 20 ya, tanggal 20 Juli kurang lebih tahun 2020 ya. 20. Ya, waktu itu saya masih ada di Tangerang dan kebetulan saya kedatangan tamu dari Hidayatullah yang artinya saya ditugaskan di daerah Muala Batu ini. Musyawarah wilayah di Banten dan di sana juga saya mengusulkan yang saya usulkan kalau nggak salah 4 hal ya. Pertama, bagaimana secepatnya di sana ada air. Keduanya, bagaimana penerangan itu jangan satu titik ya, karena kita masyarakat banyak, kalau satu titik penerangan atau token satu titik itu kan sulit. Iya. Kan? Yang kedua, yang ketiga saya bagaimana jalan sebenarnya jalan itu ya, yang sampai sekarang jalan juga masih seperti itu. Bagaimana tuh jalan di artinya supaya layak lah ya, karena sekarang kan jalannya seperti itu. Jadi kalau hujan mereka juga susah. Itu juga orang dari luar juga merasa sulit lah kayaknya kalau mau datang ke teater ya. Kecuali dalam posisi terang lah. Kalau terang seperti ini emang enak ya, masih bisa dilalui oleh kendara roda 2. Kalau roda 4 kayaknya juga sulit. Nah, karena kandas kan tentunya kan. Iya, iya. Terasa ya, yang pertama ya, mungkin saya belum ada seminggu lah, yang kadang-kadang sampai sekarang ini masih teringat. Itu kadang-kadang memang tantangan itu nggak langsung ke saya, nggak. Misalkan saya waktu itu kan ngajar, cerita nih sedikit ya. Boleh. Saya ngajar anak-anak mereka, artinya mereka anak-anak belajar habis maghrib biasa kan, sampai isya. Nah, di antara anak-anak namanya anak-anak itu kan. Setelah mereka belajar, terus mereka main, terus kadang-kadang di sini ada sedikit namanya main terlalu terlalu berlebihan, sehingga salah satu di antara mereka ada yang terluka misalkan. Nah ini kadang-kadang orang tua yang di antara yang terluka itu kan ada yang kadang-kadang langsung marah, bawa golok langsung, gitu ngancam langsung dengan cara tadi lah ya. Ke Ustadz langsung? Enggak, ke teman-teman itu tadi. Ke teman-temannya. Teman itu yang mau di ini, tapi tentunya disitulah yang kita langsung melerai lah ya. Ya, kita sadarkan bahwa itu anak-anak. Jadi harus bersifat sedikit lebih sabar, istighfar kadang-kadang. Itu kejadian-kejadian yang saya alami waktu saya masih baru-baru. Kalau kesini juga sebenarnya banyak, cuma itu artinya saya sudah dalam hal itu terbiasa ya. Kita hadapi dengan cara tadi tenang. Ibu-ibu sebenarnya kalau yang urusannya dengan agama paling hari Senin, Selasa, Rabu biasa gitu ya. Setiap pagi itu sehabis mereka selesailah kerjaan rumah ya, mungkin sekitar jam 9, 10, paling sekitar 2 jam kita isi sebelum zuhur kita sudah selesai. Nah, jadi intinya kalau hari Senin kita ajarkan tentang akidah ya, tentang keyakinan sana. Terus hari Selasa ya tentang fikih ya, jadi kita hubungan dengan bagaimana berwudu, bagaimana sholat, bagaimana gitu. Terus hari selanjutnya tahsin ya, cara baca mereka kan juga bacanya masih banyak yang ikro juga walaupun tua ya, masih banyak yang ikro juga. Ya itu aja yang kita kerjakan, tapi yang saya tekankan yang penting Anda sholat itu aja.
kalau di sini adat yang sudah berbau Islam seperti tahlilan itu masih di sini, masih tahlilan masih terus. Berarti malam Jumat itu biasalah ya, kayak rutin lah itu ya. Nanti kalau ada acara kematian lah, ada apa, biasanya di situ ada tahlilan. Dan saya juga kan ada tokoh-tokoh masyarakat di situ yang sudah apa namanya ya, yang sudah Islam keturunan lah artinya. Nanti beliau kan artinya dari pesantren juga ya, kadang-kadang itulah kita kerjasama dengan tokoh-tokoh yang lain. Nah, termasuk kalau ada kematian kan, otomatis saya merangkul mereka tokoh-tokoh. Ini yang sini kurang lebih sudah 4 orang yang sudah artinya dikuburkan di sini ya, di apa namanya, orang-orang mualaf lah, artinya orang-orang Badui yang ceritanya sudah masuk Islam. Kadang-kadang saya juga belum sempat melihat orangnya seperti apa, tahu-tahu waktu meninggal dikirim ke sini. Yang pernah itu terjadi ya, jam 3 malam, kadang-kadang saya sudah tidur, dibangunin, katanya ada warga mualaf yang meninggal di hutan malah. Ya karena beliau kerjanya kan di hutan, jadi ada yang sampai apa namanya 2 hari 3 hari di hutan meninggal di sana, sampai saya sedikit ya, maaf agak sedikit bau ya, bawa ke sini. Ya kita kuburkan di sini. Saja. Ya, kalau yang sudah Islam, sudah ada saksi memang ini sudah Islam, ya kita kuburkan secara Islam. Memang di samping saya itu hobi ya pertama, kedua ini kan bisa untuk lapangan kerja untuk yang para mualaf lah ya, yang kira-kira nanti membutuhkan. Nah itu para mualaf yang kerja di sini untuk kehidupan sehari-hari lah ya. Jadi tentunya harus benar-benar di-manage, ini dipanen mungkin minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, itu kan perlu pertahapan ya kan. Itu karena memang persiapan panen nila itu, kalau nila itu wajib panen itu di saat umur 4 bulan ya. Nah, jadi untuk bagaimana 4 bulan itu setiap minggu kita harus panen, tentunya itu di situ perlu banyak kolam gitu. Saya di sini bukan ikan saja ya, jadi mungkin ada tanaman kencur ya, ada termasuk walaupun itu baru sedikit tuh domba apa ya, domba tetap saya pelihara karena memang tujuannya bagaimana para mualaf itu yang artinya apa ya, ekstrim lah ya, bisa bekerja.